Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, serba pink, ya, kemayu. Saya sebenarnya risih loh pakai pink itu. Besok kalau kita punya uang bukan pink ya, tetapi merah marun, merah mawar. Jadi pinknya itu tua gitu, bukan pink begini ya. Lilinnya juga pink. Tetapi apa yang mau diekspresikan oleh gereja adalah bahwa setiap minggu ketiga masa Advent kita digugah bahwa keselamatan sudah dekat, bahwa Sang Penebus segera lahir, bahwa keselamatan sudah menjadi pintu gerbang untuk kita semua. Maka bersukacitalah, bergembiralah, bersorak-sorelah. Kurang lebih begitu pesannya sebenarnya. Dengan baju yang bukan menampakkan duka dan keprihatinan ungu, tetapi pink, kegembiraan. Bersukacitalah, gaudete. Jadi ajakan ini, katanya itu kata ajakan, gaudete, bersukacitalah. Maka minggu ini disebut minggu gaudete. Laudate, pujilah Tuhan. Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi hari ini adalah minggu gaudete. Gaudete omnes gentes, gaudete Dominus, gaudete omnes gentes, gaudete Dominus. Bagus kan? Ini lagu untuk membawa kita pada renungan. Diulang-ulang sampai kita tenggelam kehadiran Tuhan. Mengulang-ulang di kamar atau di ruang doa sendirian, atau di gunung, di tepi sawah, di pantai, danau, waduk, Gajah Mungkur. Gaudete omnes gentes, gaudete Dominus, gaudete omnes gentes, gaudete Dominus. Sekarang Anda menirukan liriknya dulu. Semua ya, ini ya. Gaudete omnes gentes, gaudete Dominum. Artinya gaudete omnes gentes, bersukacitalah semua bangsa. Omnes, omnia, gentes, gens, bangsa. Jadi gaudete, bersukacitalah semua bangsa, bersukacitalah bagi Tuhan. Gaudete omnes gentes. Lebih keras lagi. Keras lagi. Kita ajak hati kita memuji Tuhan dan mengajak semua orang. Gaudete omnes gentes, gaudete Dominum. Yuk. Gaudete. Sekali lagi. Yang bunyi lebih keras ini, sana belum bunyi itu padahal banyak banget itu. Keras ya. 1, 2, 3. Top ya. Ajakan gereja adalah gaudete omnes gentes. Bersukacitalah bagi Tuhan, hai semua bangsa, bersukacitalah bagi Tuhan. Gaudete omnes gentes. Kalau Anda ingin menyuarakan sukacita karena juru selamat akan kita sambut, mari kita bangkit berdiri sekarang ini. Yuk, kita berdiri, semua nyanyi dari hati, serukan tidak untuk orang lain tetapi untuk Tuhan yang kepadanya kita bersukacita, penuh pengharapan karena juru selamat akan segera datang. Maka serukan bagi diri Anda sendiri, gaudete omnes gentes, gaudete Dominum. Kita akan mengulangnya terus menerus sampai nanti saya mengatakan amin. Jadi jangan nunggu-nunggu, nyanyi terus. Kalau Roh Agus belum stop, nyanyi terus, nggak usah lihat-lihat.
Siap, bisa mengiringi Mbak? Malah tele-tele kayak bocah ya. Oh, good ya. Boleh ya. Ya, top. Siap semua ya. Sukacita memuji Tuhan mengajak jiwa kita dan mengajak setiap pribadi memujinya. Gaudete omnes gentes, gaudete Dominus, 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 gaudete omnes gentes, gaudete Silakan duduk, tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini ketiga-tiganya juga mengajak kita untuk bersuka cita. Mari kita lihat kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Padang belantara pasir batu akan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itulah nilai luhur ketika Allah mempersiapkan kita memasuki masa Advent, berbenah diri untuk menyambut Yesus Sang Almasih. Karena datanglah penyelamat yang akan memberi keselamatan pada kita. Amin. Bacaan kedua kita lihat lagi. Bacaan kedua dari kitab surat Yakobus. Tengah saja. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Alasan kita bergembira karena di tengah kita berbenah diri, kita diyakinkan, ayo lebih kencang
kenceng lagi untuk menyiapkan hati menyambut Tuhan. Bergembiralah, lakukan segala hal dengan kegembiraan hati karena Sang Juru Selamat akan rawuh. Itu seperti seorang ibu menantikan atau bapak menantikan bayinya yang dalam kandungan segera lahir. Itu seperti seorang calon kakek atau nenek menantikan cucu pertama yang akan segera lahir. Gembira, sukacita, penuh berkat, keselamatan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin terakhir dari khotbah ini adalah kenceng seperti apa? Gembira yang diekspresikan seperti apa? Hiasilah hidup Anda. Hiasilah supaya cantik dan ganteng, supaya wangi dan pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tentu saja ini kata simbolik, kata metafora. Tetapi kegembiraan pastoran diungkapkan dengan sudah memasang pohon Natal di mana-mana. Di atas sudah dihias, di bawah sudah dihias, sudah seminggu yang lalu pasang lampu-lampu. Saya sedang pasang lampu online. Untuk apa? Untuk mengekspresikan kegembiraan dan berbenah hidup seolah-olah dengan mempersiapkan segala hal. Dan itu bisa Anda lakukan secara artifisial. Tetapi lebih jauh dari itu, kenceng dalam arti apa? Mungkin Injil menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya ketika murid Yohanes bertanya, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Orang buta melihat. Ayo kita mencelikkan mata orang buta yang tidak bisa melihat keindahan alam, keindahan berdoa, keindahan relasi yang hangat dengan Tuhan, melihat Tuhan yang selalu mengulurkan bantuan, melihat Allah yang bahkan menyelamatkan dengan wafat Kristus. Wartakan itu namanya kenceng mempersiapkan Tuhan yang datang. Apalagi orang lumpuh berjalan, banyak kelumpuhan iman. Dianggapnya iman itu sekunder. Yang menera udan aku pangkat main gereja, yang menera kondangan aku tak misa. Sekunder, bukan yang utama. Agama ki bebas, ben anak-anakku milih dhewe, wong negara demokrasi kok. Tetapi ternyata kita diajak supaya orang lumpuh berjalan. Ketika lumpuh ekonomi dan beberapa orang diantaranya melihat peluang, ajaklah saudara lain. Kita punya kelompok UMKM. Saya sih bermimpi UMKM itu bukan jalan di tempat, orang mau dodolan makanan basah. Wong saiki dunia niki global. Mari pikir UMKM yang bertumbuh dengan fasilitas online. Nanti seksi pelayanan itu harus memikirkan itu. Kemudian mengajak produk-produk yang lebih keluar dari Wonogiri dan tidak bau untuk dikirim 5 hari. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu memang membuatmu yang lumpuh jadi bisa berjalan. Dan itu sungguh bisa dilaksanakan dan sungguh itu di depan mata setiap orang perintah itu. Orang kusta menjadi tahir. Gereja itu sangat terkenal dulu kala dalam pendidikan dan kesehatan, menyembuhkan mereka yang sakit. Tetapi sekarang ini sakit bukan saja fisik. Bahkan menurut penelitian di Amerika, penelitian ke rumah sakit, kalau ada 4 bed atau 4 kamar, kemudian dicek lewat wawancara dan mengisi angket, kurang lebih begini. Yang sungguh dari sononya masuk rumah sakit karena sakit fisik, itu 1. Yang 3 lain adalah psikis yang berpengaruh pada fisik. Kalau ada 4 bed, 1 adalah sungguh sakit fisik, yang 3 ini stres. Kemudian secara fisik juga sakit, mergo doyan mangan, jur asam lambung naik dan seterusnya.
menyembuhkan orang kusta adalah perintah persahabatan, mendoakan, menyapa, nyengkuyung satu terhadap yang lain sesama ciptaan Allah ini, supaya pulih, supaya sembuh, supaya dihibur. Jadi ada banyak rupa-rupanya, dan gereja kita punya program-program itu kan, aksi Natal kita nanti. Orang tuli mendengar, diajak supaya lihatlah ada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, ayo mendengarkan perintah Allah dan melakukannya, kamu akan gembira hidupmu. Dan banyak lain. Sekali lagi, ayo lebih kenceng, waktunya sudah dekat. Dan pesan ini bukan hanya untuk Natalan 2 minggu lagi atau 2 minggu lagi, bukan. Tetapi ayo waktunya sudah dekat itu, ayo kapan-kapan Tuhan memanggilmu. Jadi Advent itu juga memuat pesan, persiapkanlah untuk kedatangan Tuhan jika Tuhan memanggilmu. Jadi ini perkara serius. Gaudete omnes gentes. Yuk. Gaudete omnes gentes. Gaudete Dominum. Gaudete